sekolah rakyat ini tujuannya memutuskan mata rantai daripada siswa-siswa yang mampu tetapi tidak bisa bersekolah. Artinya kita akan memperbaiki SDM itu. SDM. Kedua, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa dengan ada sekolah rakyat ini, dengan ada pendidikan ini diharapkan mereka bisa memutuskan mata rantai kemiskinan yang ada di keluarganya. Nah, kalau bisa lulusan-lulusan dia bukan hanya kepada perusahaan, mungkin bisa kelingkan dengan luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tribuners, bersama saya Heftis dalam podcast Ngobrol Bareng Dewan. Dan hari ini saya bersama dengan Dr. Benyamin Kristianto, MKes. Beliau adalah anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau ini sudah hadir di sebelah saya. Siap, Mbak. Pemirsa semua. Iya, Dokter Ben, terima kasih. Ini sudah diberi kesempatan untuk main ke tempatnya Dokter Ben ya. Siap. Ini kita sedang berada di Rumah Sakit Sheila Medica Sidoarjo. Ini di ruang pertemuannya ya, Dokter? Ya, ruang pertemuan kita, ruang rapat. Oke, baik. Hari ini saya mau membahas tentang sekolah rakyat dan dampaknya terhadap peningkatan sumber daya manusia di daerah, khususnya di Jawa Timur, Dokter Ben. Ya. Karena kan sekolah rakyat ini sekarang menjadi salah satu program unggulan, karena dengan adanya sekolah rakyat ini membantu untuk masyarakat yang kurang mampu mendapatkan pendidikan yang terbaik, gitu. Ya. Dokter Ben, saya manggilnya Dokter Ben, betul ya? Boleh. Baik, nah ini kalau Dokter Ben sendiri melihat bagaimana sih sekolah rakyat ini cukup membantu dan berdampak positif untuk masyarakat di Jawa Timur? Ya, jadi kebetulan kan saya ini DPR Provinsi Jawa Timur. Ya. Lalu kami ini selalu setiap tengah tahun pas mau penseleksian siswa-siswa SMA. Kalau Jawa Timur kita kan yang masuk itu kan SMA, SMK negeri gitu ya. Ya. Kalau SD, SMP itu masuk ke kabupaten. Sedangkan provinsi itu mengelola untuk Jawa Timur. SMA, SMK. Nah, jadi yang sering terjadi setiap penerimaan itu adalah soal penerimaan zonasi, itu yang paling rame. Iya. Gitu. Loh, pertanyaannya kita berarti ini latar belakangnya, Bu. Latar belakangnya dari sekolah rakyat. Ya. Pertanyaan kita berarti banyak sekali yang siswa-siswa itu ingin melanjutkan ke sekolah. Tapi kalau dia anggaran duitnya terbatas, maka dia kan tidak bisa masuk ke negeri. Kalau mereka ke swasta, ya bisa, tapi duitnya kan lebih mahal. Iya. Jadi oleh karena itu, dari situlah maka Pak Prabowo membuat suatu program. Salah satunya adalah sekolah rakyat. Bahkan itu tidak hanya mengcover anak SMA, tapi mulai dari SD, SMP, sampai SMA, sekolah rakyat itu ada. Gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Yang tadi saya bilang, jadi kebutuhan pendidikan itu masih tinggi. Masyarakat di Indonesia ini masih terbatas keuangannya. Oleh karena itu, karena kalau keluarganya udah mentok soal biaya, maka kan pilihannya, udahlah kamu cari kerja aja. Nggak usah terusin sekolah, udah kerja aja. Begitu. Banyak bagian kebersihan di rumah sakit ini, ada yang melamar, saya tanya pendidikannya apa? SD, SMP. Jadi masing sekali banyak yang putus sekolah. Oleh karena itulah, maka kita membuat sekolah rakyat. Dan kalau Mbak perhatikan dalam program sekolah rakyat itu bukan hanya sebatas pendidikan, tetapi dia ikutin seperti program luar negeri. Artinya dia itu ada untuk asramanya. Oh ya. Jadi supaya, karena gini biasanya yang nggak mampu itu, maaf Mbak, banyak kan yang nggak mampu itu kan daerahnya pelosok. Begitu. Jadi di kabupaten, tapi dia daerah desa yang pelosok. Sehingga
oke lah dia masuk sekolah rakyat. Lalu perjalanan dari desa pelosoknya itu ke sekolah rakyatnya itu kan butuh biaya, butuh segala macam. Oleh karena itu dibuatlah adanya asrama. Dan kami seringkali menyidak atau datang, asramanya layak, begitu. Ada di foto di HP saya, asramanya sangat layak, begitu. Terus kita juga taste food, artinya kita juga mau tahu makanan yang diberikan pada anak-anak sekolah ini, ya siswa ini, apakah layak atau tidak. Ya. Nah, karena kita juga tahu banyak dana yang diberikan, misalnya BOS, misalnya bantuan kepada yayasan, misalnya bantuan kepada, mohon maaf, pondok pesantren, ataupun yayasan keagamaan, apapun namanya. Kadang-kadang dana itu diberikan buat konsumsi full, tapi ternyata yang diberikan hanya misalnya nasi supermi lagi, nasi supermi telur, begitu ya. Jadi kami mengecek kepada sekolah rakyat jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Anggaran dari Pak Prabowo memberikan untuk asrama, ya harus digunakan dengan baik. Anggaran Pak Prabowo untuk memberikan makanan, jangan dipotong-potong oleh sekolah tersebut. Nah, anggaran untuk gurunya, ya gurunya. Terus setiap siswa itu kan, Mbak, dikasih laptop. Nah, anggaran laptop itu juga jangan dipotong-potong. Atau kalau udah dikasih anggarannya sekian, speknya misalnya Pentiumnya itu i5 atau i7 begitu, jangan dibikinlah jadi i3, i3 atau i2 gitu ya maksudnya. Jadi RAM-nya mestinya udah dikasih 8 minimal misalnya, janganlah dibikin jadi 4 atau 2 begitu. Jadi apa yang dianggarkan kami harapkan itu bisa diberikan kepada mereka yang tidak mampu. Baik, karena dengan adanya sekolah rakyat dan segala fasilitasnya ini adalah cara mendorong agar terwujudnya generasi emas Indonesia. Gitu ya, Dr. Ya, Ben? betul. Jadi waktu COVID, saya pernah meninjau ke pabriknya Pfizer vaksin. Pfizer. Di situ ternyata salah satu ilmuwannya itu, jadi kelompok ilmuwan, bukan satu orang, kelompok. Dan salah satu ilmuwannya itu ternyata dari Indonesia yang merancang atau menemukan vaksin itu. Artinya yang mau saya sampaikan dalam cerita ini adalah orang Indonesia nggak kalah loh dengan orang luar negeri. Kepintarannya itu oke lah, gitu maksud saya. Tinggal dia berani menghadapi tantangan, dia berani berjuang atau tidak, gitu maksud saya. Jadi kalau kita bilang orang Indonesia itu tidak pintar, kalah dengan luar negeri, enggak menurut saya. Tidak. Itu hanya gosip lah atau opini yang salah gitu. Jadi orang Indonesia itu sangat-sangat hebat dan luar biasa. Nah, timbul pertanyaannya, kalau ada seorang anak yang pintar, kebetulan tiba-tiba lahir di keluarga yang awalnya mampu, tiba-tiba bapaknya nggak kerja, atau maaf misalnya bapaknya meninggal atau apa, berarti kan kacau tuh keuangannya. Lalu dia mau meneruskan ke sekolah, dia nggak punya uang, padahal dia sebenarnya pintar, begitu. Nah, jadi itu yang dicegah oleh Pak Prabowo, jadi memberikan peluang kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu, desil 1 sampai desil 5 misalnya, masyarakat yang benar-benar tidak mampu, jangan gara-gara soal keuangan mereka tidak bisa meneruskan pendidikannya. Putus sekolah. Baik. Jadi adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi solusi, ya Dr. Ben, untuk mengurangi angka putus sekolah dan kemiskinan. Betul. Di Jawa Timur dan Indonesia. Betul. Jadi Mbak melempar bola kemiskinan. Melempar bola kemiskinan. Diharapkan kalau dia itu, maaf lagi, ini hanya ilustrasi ya, tidak mengecilkan suatu profesi gitu ya. Misalnya dia seorang, karena nggak punya uang, bapaknya pemulung. Gitu. Masakah generasi berikutnya harus sama seperti bapaknya? Misalnya. Kan tidak boleh. Artinya kita harus memberikan peluang kepada anaknya, dengan dia sekolah diharapkan bisa memutuskan mata rantai kemiskinan di keluarganya. Dengan apa? Setelah dia sekolah, dia dapat pendidikan, mungkin dapat beasiswa, dia bisa belajar dengan baik, sehingga dengan demikian dia bisa mencari pekerjaan yang lebih layak.
lebih bagus begitu, dan ini akan mensupport atau membantu dana dari pergerak keluarganya. Itulah yang disebut dengan sekolah rakyat. Diharapkan Indonesia bisa mencapai Indonesia emas, di mana mereka berpeluang yang tadinya nggak bisa sekolah, bisa bekerja, bisa menghasilkan uang. Dari uang ini dia akan membantu keluarganya yang dalam tanda kutip tidak mampu. Iya, sekaligus mensejahterakan dirinya sendiri. Betul. Gitu ya, Dr. Ben. Dirinya sendiri dan keluarganya jadinya. Gitu. Dia menjadi tulang punggung baru, bahasanya begitu. Baik. Lalu ini mungkin ada pertanyaan di lingkungan masyarakat, Dr. Ben. Mungkin karena sekolah rakyat ini kan baru dimulai pada tahun 2025 ya. Ya. Dan ini sedang berjalan gitu. Ya. Ada mungkin kekhawatiran dari masyarakat, ini kan gratis gitu. Gimana dengan tenaga pendidiknya gitu? Takutnya nanti yang di sekolah diajarin asal-asalan gitu. Apalagi mereka di asrama juga, nanti siapa yang ngawasi? Itu gimana untuk menjawab pertanyaan itu, Dr. Ben? Ya, jadi kita teringat guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, begitu bilangnya. Setuju. Ya. Artinya, yang mau saya sampaikan gini, saya harapkan pahlawan-pahlawan yang tanpa tanda jasa tersebut, sama seperti kayak dokter ini, Mbak, Ya. begitu kita dilatih menjadi seorang dokter, maka yang pertama kali kita harus buang, sebenarnya seorang dokter atau seorang guru, buanglah yang namanya rupiah. Uang dari pikiran kalian. Jadi kalian fokusnya itu pertama kali, tolonglah sesuai profesinya. Ya. Jadi kalau guru, dia punya tanggung jawab moral kalau dia memilih pendidikan guru. Jadi dia punya tanggung jawab moral untuk melatih anak didiknya agar benar-benar bisa mencapai pendidikan yang maksimal, begitu. Ya. Tidak boleh asal-asalan, gitu ya. Nah, saya pernah datang ke suatu sekolah rakyat, Ya. ketemu sama kepala sekolahnya. Dia malah ngomong begini, Dok, waktu pertama kali dibuka rekrutmen di sekolah rakyat, begitu ya, dibuka rekrutmen di sekolah rakyat. Kami ini rada takutnya di mana ya kalau saya keluar dari sekolah saya, mendaftar ke sekolah rakyat, taunya program ini nggak jalan. Nah, bagaimana? Tapi saya percaya pasti program ini tujuannya karena untuk rakyat, maka nggak mungkin, bahasanya kalau niat baik itu akan terjadi halangan atau hambatan, gitu ya. Pasti niat baik itu akan sempurna lah, bahasanya. Gitu. Nah, ternyata guru ini berani keluar dari tempat mengajar yang lama dan pindah ke sekolah rakyat. Dia bersyukur. Ternyata gaji yang dia terima daripada di sekolah lama lebih besar. Baik, kesejahteraan gurunya juga dijamin. Lebih bagus. Ya. Bahkan ada mobil dinas dan segala macam yang diberikan. Begitu. Jadi artinya memang sekolah rakyat ini diberikan sangat-sangat maksimal. Baik itu gurunya. Nah, tinggal kembali kalau Mbak tadi melempar bola kan artinya kualitasnya bagaimana. Ya. Nah, tinggal yang tadi saya bilang, apakah guru-guru ini terpanggil untuk memberikan the best dari panggilan dia memilih sebagai jasa atau profesi seorang guru. Kalau dia merasa terpanggil, apalagi ditunjang dengan kesejahteraan yang lebih baik daripada dia jadi sukuan di sekolah negeri, daripada guru di sekolah negeri dia dapat lebih bagus. Ya. Mestinya kinerja dia kan lebih bagus. Tanggung jawabnya lebih bagus, begitu kan? Eman sekali kalau dia sudah dihargai oleh pemerintah, dengan diberikan suatu pekerjaan yang lebih bagus, begitu, penghasilan lebih baik, kesejahteraan lebih baik, tapi dia kerjanya malas-malasan. Ya itu kan namanya terlalu ya kalau bahasa dalam kutipnya. Jadi saya harapkan, ya kan ini person ya Mbak ya. Ya. Di dalam suatu kelompok pasti adalah oknum bahasanya. Individual, bukan sistem itu salah, bukan kelompok itu salah, tapi pasti dalam suatu sistem itu ada oknum atau seseorang yang mungkin error. Diharapkan error itu bisa dinasihatin oleh teman-temannya. Mestinya kalau dia terpanggil sebagai seorang guru, dia sudah diberikan kesejahteraan lebih baik daripada sukuan dan lain-lainnya, maka kamu harus kerjakan juga dong buat murid-murid ini yang terbaik. Ya. Begitu kan? Kira-kira. Seharusnya begitu. Ini tadi saya agak tenang waktu Dr. Ben menjelaskan bahwa kesejahteraan guru di sekolah rakyat ini sudah dijamin oleh pemerintah.
Iya, gitu ya Pak Ben ya. iya, Karena saya berpikiran bahwa guru yang perasaannya dan kebutuhannya itu sudah sejahtera bisa menghasilkan murid-murid yang sejahtera juga. iya. Seharusnya begitu, Iya, makanya tadi saya bilang. iya. Kalau kamu sadar panggilanmu guru, apalagi kesejahteraanmu diberikan atau ditambah, Iya. begitu. Masa outputmu jelek, gitu kan kasarannya. Jadi Iya. harapannya harusnya begitu. Tapi kalau terjadi error juga, itu yang saya bilang, Iya. itu ya oknum, begitu ya. Iya. Tapi kalau dari pemerintah, khususnya dari DPRD sendiri, apakah ada Dokter Ben untuk monitoringnya gitu mengenai bagaimana pengajar atau mungkin pengawas asramanya di sekolah Iya. rakyat itu sendiri? Jadi supaya orang tua yang menitipkan putra-putrinya ke sekolah rakyat ini tenang gitu. Ya itu yang tadi saya bilang, kami sudah datang ke beberapa tempat, Mbak. Oh baik. Ya, ke Madura juga pernah aku pribadi lihat gitu ya, Pasuruan, Probolinggo, Malang gitu ya, Surabaya begitu. Kita udah datengin. Jadi baik tadi saya bilang, baik itu tempat tidurnya, asrama, makanannya, kualitas daripada gurunya, kita nasihatin juga kepala sekolah dengan jajarannya, jangan menyalahgunakan program yang disiapkan Pak Prabowo untuk yang terbaik begitu. Oke. Baik. Lalu ini membicarakan tentang kesejahteraan, Dr. Ben. Saya sangat mengapresiasi dengan adanya sekolah rakyat dan fasilitasnya. Karena kalau di beberapa berita dari portal Tribun Jatim Network, adanya sekolah rakyat ini benar-benar sangat membantu masyarakat gitu. Seperti yang Dr. Ben bilang tadi di awal, ada yang putus sekolah bisa melanjutkan lagi sekolahnya, ada yang benar-benar orang tuanya tidak punya biaya sama sekali, tapi sekolah rakyat ini datang menjadi solusi gitu untuk mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan terbaik gitu ya, tanpa perlu mengeluarkan biaya gitu. Lalu ini pertanyaan saya adalah mengenai kesejahteraan, menurut Dr. Ben, keterampilan apa sih yang perlu diprioritaskan agar lulusannya nanti itu nggak cuma sekedar pintar dari materi atau ilmu pendidikan, tapi juga siap gitu bersaing untuk di dunia kerja? Ya, jadi kalau ini temanya bukan sekolah rakyat lagi. Iya. Nah, tapi temanya ini sebenarnya adalah pendidikan apa yang harus disiapkan buat siswa. Iya, mungkin itu ada include di dalam sekolah rakyatnya juga gitu. Makanya kan kenapa kita lihat sejak COVID itu terjadi pergeseran. Dulu tidak ada namanya TikTok, sekarang kita tiap hari nonton TikTok, begitu. Lalu tidak ada lagi jual beli online, sekarang semuanya serba online, Shopee, Tokopedia, apalah segala macam pokoknya gitu ya. Nah, semua online. Makanya itulah salah satunya yang diajarkan dalam itu. Kenapa siswa itu dikasih murid-murid itu laptop? Oh iya. Sebenarnya itu tujuannya agar dia sudah bergerak keluar dari tradisional kepada metode modernisasi yang tadi saya sebutkan. Sekarang nih zamannya online semuanya. Kayak kita hari ini juga podcast juga secara online. Iya, nanti di opernya juga online gitu. Kalau zaman dulu kan ya nggak bisa, mesti di stasiun TV nontonnya di TV doang gitu. Kalau sekarang pakai HP bisa, pakai laptop bisa. Nah, jadi sebenarnya kami sudah sampaikan bahwa berikanlah pendidikan yang siap pakai untuk di lapangan. Nah, kalau pertanyaan ini Mbak sebenarnya lebih luas lagi, makanya tadi saya bilang lagi, lebih luas bukan sekolah rakyat saja. Iya, tidak fokus di sekolah rakyatnya gitu ya. Pada tapi saat sistem pendidikannya. Betul, pada saat kami rapat dengan OPD daripada Dinas Pendidikan, kami juga sampaikan juga bukan hanya Dinas Pendidikan, misalnya Dinas Tenaga Kerja, itu ada pelatihan-pelatihan BLK. Kami sampaikan, jangan sekolah yang ada di SMK misalnya gitu ya. Kalau SMA kan pikirannya kan nanti larinya kuliah gitu kan. Kalau SMK ini kan kejuruan, siap kerja, betul, siap kerja. Nah, makanya kami suka sampaikan pada Dinas Pendidikan, SMK apapun, harus memikirkan program, jangan program yang itu lagi. Begitu. Kalau mau bikin konsep, ya konseplah apa yang bisa setelah mereka lulus, mereka bisa buka usaha. Jangan sampai dilatih sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat. Nah, itu yang kami tekankan pada SMK. Bahkan SMA pun kadang-kadang kita bilang, lulusan SMA juga banyak nih. Nggak semuanya bisa ditampung oleh university atau kuliah. Berarti boleh dong di SMK itu diberikan kejuruan tertentu juga.
Jadi di situ misalnya ada pelatihan tadi media, begitu ya maksud saya. Iya. Nah, entrepreneur ditingkatkan, begitu ya cara kamu sekarang cari duit sebagai YouTuber, sebagai TikToker. Betul. Nah, itu kan memberikan kepada mereka wawasan baru bahwa ya kalau kamu bisa kuliah kebetulan ada anggaran, monggo yang di SMA. Tapi kalau tidak, kamu bisa berusaha dengan sistem seperti ini, begitu kan? Baik. Tapi kalau untuk sistem pendidikan di dalam sekolah rakyat sendiri itu sudah mulai bergerak ke situ Sudah. kah, Kan Dokter tadi Ben? saya bilang, contohnya kan laptop tadi. Iya, Nah, karena fasilitasnya udah ada, tinggal Iya. gimana memanfaatkannya tuh. Betul. Jadi udah digeser ke arah tradisional ke arah modernisasi. Oke, baik. Lalu apakah ada juga nanti akan adanya peluang kerjasama gitu mungkin dengan industri sehingga teman-teman di sekolah rakyat ini bisa kayak praktek kerja lapangan gitu? Iya. Jadi seharusnya Aha. seharusnya sudah dipikirkan hal seperti itu, begitu Iya. ya. Karena ini kan program pemerintah. Nah, kalau bisa lulusan-lulusan dia bukan hanya kepada perusahaan, mungkin bisa kelingkan dengan luar negeri, begitu ya ceritanya. Keren. Ya, saya ini Mbak di salah satu tempat Iya. saya kemarin waktu aku ke Jepang, Ya. di situ perawat bidan itu sangat dibutuhkan di Jepang, sangat dibutuhkan. Gaji awal mereka itu kalau nggak salah 18 juta, setelah 1 tahun itu 28 juta. Termasuk SMK perhotelan yang lulusan itu. Sangat dibutuhkan buat kerja di hotel-hotel. Iya. Nah, saya lagi mau buat suatu pelatihan seperti itu. Jadi bukan pelatihan TKW, TKI yang kerja di rumah tangga, tapi pelatihan untuk profesional, begitu. Kemarin juga mereka dari Jepang sempat ke rumah sakitku ini, datang ke rumah sakitku ini, mereka pengen lihat ada misalnya perawat atau bidan, bisa nggak dia sebelum dilatih tentu kan bahasa Jepang, sebelum itu dia bisa praktek di sini juga, sehingga untuk dilingkan ke sana. Jadi sering kali saya sampaikan pada dinas pendidikan tadi gitu ya, dinas tenaga kerja, BLK itu lagi harus membuat suatu program yang jangan yang hanya itu saja gitu maksud saya. Misalnya dulu dikasih misalnya pelatihan las misalnya, itu kan nggak salah ya, betul ya. Tapi berapa orang yang butuh las? Nah, kalau itu dihitung sudah tidak efektif lagi, ya jangan dipaksakan BLK itu. Begitu. Otomotif misalnya, BLK kan banyak pelatihan otomotif ya Mbak ya, SMK juga banyak otomotif misalnya. Sekarang udah bergeser nih, mobil listrik. Jadi artinya mindset kita dirubah. Latihnya itu adalah mobil-mobil yang mengarah kepada mobil listrik. Nah, saya pernah datangin salah satu SMK di mana Sidoarjo sini, dia ada otomotifnya juga cukup bagus. Begitu. Saya nantang, ayo kukorbankan satu mobilku. Nah, kamu robot dong jadi mobil listrik. Begitu. Kalau kamu bisa, cakep itu. Bisa kupromosikan. Begitu. Karena ya kita tahu kayak sekarang lagi perang teluk aja berdampak ke BBM kan. Nah, BBM naik, BBM langka, itu kan bakal terjadi. Jadi kita mesti pikirkan alternatif lain. Nah, itulah dibutuh dengan sekolah kejuruan, sekolah BLK, gitu kan? Nah, kalau bisa di sekolah rakyat juga dipikirkan hal seperti itu. Saya setuju, Mbak. Begitu ya. Baik. Ini saya ngobrol sama Dokter Ben, saya jadi mikirnya kayak keren nih sekolah rakyat. Karena kayaknya ini masa depannya cerah gitu ya. Karena kalau sekarang waktu baru mulai berjalan aja fasilitasnya sudah sangat lengkap gitu. Dan semoga nanti ke depan akan ada pembaruan atau lebih up to date lagi mengenai kepembelajarannya. Nah, ini kan kita lagi di tahap awal gitu ya, Dokter Ben. Kalau saya boleh bilang tentang memulai sekolah rakyat. Nah, saat ini yang terjadi khususnya di Jawa Timur sendiri, apa sih tantangan terbesarnya dalam mengimplementasikan sekolah rakyat ini? Iya, tantangannya tadi yang kita diskusi satu soal mutu ya. Nah, harus jaga mutu sekolah rakyat itu. Kedua, saya pernah ngomong kepada satu sekolah yang waktu saya datangi. Siswanya ini benar-benar desil 1 sampai 5 Kak? Pertanyaan saya begitu. Memastikan itu tepat sasaran atau tidak? Betul. Itu tantangannya. Jangan sampai waktu kita ada bantuan keep begitu.
keluarganya Pak RT dapat, walaupun motornya 2. Betul. Keluarga Pak Lurah, Iya. Pak Kades Hal-hal kayak gitu tuh kadang dapat. mengurangi kepercayaan masyarakat juga Ya, sebenarnya. itu tidak salah sistemnya. Maksudnya kebijakannya sudah ada untuk desil 1 sampai desil 5 maksimal yang boleh. Kebijakannya udah ada, SOP-nya sudah ada, juklisnya sudah ada. Tetapi takut saya, misalnya nih ya, dibukalah sekolah rakyat. Harus ada 100 siswa, misalnya. SMA. Nyari siswa susah. Udahlah tetangga ini masukin gitu. Yang penting 100 kuotanya. Kalau ini yang terjadi, akhirnya tujuan mulianya agak melenceng dikit. Ya memang kan tetap buat pendidikan ya. Artinya kan tetap diberikan pada siswa ya, nggak fiktif ya, gitu ya. 100-nya itu benar ada 100 orang gitu ya. Ada 100 siswa di situ. Tapi apakah 100 siswa itu benar-benar adalah orang yang tidak mampu yang diharapkan oleh Pak Prabowo memberikan peluang atau kesempatan untuk sekolah, atau diisi oleh tetangganya guru, tetangganya kepala sekolah, titipan dari desa itu udah jadi tantangan tuh menurut saya. Jangan sampai disalahgunakan. Nah kalau untuk saat ini gimana itu, Dr. Ben, mengenai selama kita ke lapangan masih oke. Baik, dan semoga ini terus berjalan sampai ke depannya ya Dr. Ben, supaya sekolah rakyat ini benar-benar bisa menjadi solusi untuk yang sejak awal tadi kita bilang ya, untuk masyarakat atau yang anak-anak yang tidak mampu. Iya, betul. Baik, setelah tadi kita membicarakan tentang fasilitas, lalu harapan ke depan tentang sekolah rakyat, lalu bagaimana tantangannya, ini saya mau mulai berandai-andai gitu tuh, Dr. Ben. Ketika program ini berjalan optimal, seperti apa sih dampak jangka panjangnya sekolah rakyat terhadap peningkatan SDM atau sumber daya masyarakat di daerah khususnya Jawa Timur? Nah itu kan yang tadi saya sampaikan, bahwa pendidikan sekolah rakyat ini tujuannya memutuskan mata rantai daripada siswa-siswa yang mampu tetapi tidak bisa bersekolah. Artinya kita akan memperbaiki SDM itu. SDM. Kedua, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa dengan ada sekolah rakyat ini, dengan ada pendidikan ini diharapkan mereka bisa memutuskan mata rantai kemiskinan yang ada di keluarganya. Jadi selain meningkatkan mutu daripada SDM-nya, memberikan peluang kepada SDM-nya untuk sekolah, diharapkan juga berdampak kepada perekonomian. Yaitu memberikan kesejahteraan kepada keluarganya. Baik, siap. Jadi nanti masa depannya adalah, kedepannya kita berharap sekolah rakyat ini bisa memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur gitu ya, Dr. Ben. Tapi kalau Dr. Ben sendiri melihat sekolah rakyat yang sekarang sudah berjalan, optimis nggak Dr. Ben kalau ini bisa gitu menjadi jalan keluar untuk memutus rantai putus sekolah di Jawa Timur dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Sangat optimis karena Pak Prabowo itu kalau udah bikin program itu gerojokinnya benar-benar gerojokin tuh. Nah, jadi crok benar-benar gitu ya. Nah, cuman kembali lagi yang di lapangan ini, gunakanlah hati nurani kalian yang di lapangan. Kalau kalian sudah dikasih kesejahteraan lebih bagus, tujuannya mulia membantu mereka yang nggak mampu, jangan disalahgunakan. Salah gunakannya yang tadi, benar nggak calonnya siswa, desil 1 sampai 5. Benar nggak anggaran itu dipakai benar-benar 100% untuk siswa? Seperti tadi saya uraikan, asramanya, makannya, ATK dan laptopnya benar atau tidak? Nah, tapi kalau di lapangan ini ketemu, maaf Mbak, itu kan godaan ya menurut saya. Ketemu oknum. Nah, itu bisa jadi meleset sedikit tuh. Dari harapan kita 100% optimis bisa jadi 80, 70 mungkin saja. Kalau ketemu yang di lapangan yang aneh-aneh. Baik. Itu berarti tadi pesan dari Dr. Ben untuk orang-orang yang di lapangan yang berhubungan langsung dengan sekolah rakyat ya, untuk memastikan bahwa
niat mulia dari adanya sekolah rakyat ini jangan benar-benar dimencongkan, jangan terlaksana disalahgunakan. dengan baik. Ya. Oke, baik. Kalau terakhir, Dokter Ben, ini mengenai pesan untuk masyarakat terkait pentingnya mendukung program pendidikan sekolah rakyat. Maksudnya supaya masyarakat nggak khawatir lagi nih kalau anaknya ada di sekolah rakyat. Ya. Pesan dari Dokter Ben. Sebenarnya pemirsa semua, jadi pemirsa semua mesti pahamin tadi yang saya sampaikan, tujuan berdirinya sekolah rakyat ini adalah memberikan peluang kepada anak-anak yang lahir di keluarga tidak mampu. Ya. Nah, mereka kan lahir di keluarga mampu atau tidak mampu kan kadang-kadang nggak ada pilihan, Mbak. Mbak lahir misalnya di rumah yang mewah, saya lahir di gubuk, kan siapa yang mau milih? Betul. Jadi itu bukan pilihan. Tetapi itu kita berikan pada mereka yang tidak mampu peluang satu untuk sekolah. Ya. Gunakanlah untuk orang tua, gunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin. Ya. Untuk murid pun demikian, gunakanlah kesempatan ini untuk merubah yang tadi saya bilang, merubah masa depanmu yang tadinya putus karena tidak bisa, karena nggak ada uang meneruskan, masa depanmu jadi lebih panjang. Ya hiduplah dengan pelatihan atau pendidikan ini maksimal dan harus ulat manfaatkan itu dengan baik, supaya dengan diberikan peluang yang baru ini, yang tadinya mau putus ditambah lagi, ya Bo, manfaatkan dan bekerjalah secara maksimal nanti. Ya. Sehingga tadi yang saya bilang bukan soal SDM saya, balik kepada perekonomian juga. Sehingga kamu sekolah, kamu kerja, kamu kali dapat pendidikan lebih bagus, ya bantu dong keluargamu juga. Dengan demikian memutuskan mata rantai kemiskinan. Nah, buat guru-guru yang ada di lapangan maupun yang ya misalnya OPD Dinas Pendidikan maupun Menteri Pendidikan misalnya begitu, ataupun kan sekolah rakyat ini kan masuknya kan Menteri Sosial ya. Betul. Jadi Menteri Sosial, Dinas Sosial begitu, jangan menyalahgunakan anggaran yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo. Nah, itu garis bawah. Ya, garis bawah itu, Pak. Nah, dua, untuk yang di lapangan, jangan hanya mengejar target kuota 100, 200 terpenuhi, bukan. Berikanlah mereka pada desil 1 sampai 5. Kalau bisa dipersempit, artinya kalau desil 1 2 lebih banyak, berikan pada yang benar-benar nggak mampu, benar-benar nggak mampu, bahasanya begitu. Jadi berikanlah mereka peluang untuk supaya ini. Nah, ini yang di lapangan-lapangan ini yang jangan error, di Kementerian Sosial dengan jajarannya juga jangan error gitu. Dengan harapan itu tidak error, dengan harapan bahwa ini tujuannya mulia, kita berdoa bersama agar program sekolah rakyat berjalan baik, bisa merubah daripada SDM maupun ekonomi daripada rakyat. Baik, amin. Semoga tercapai ya niat baik dari adanya sekolah rakyat ini. Kalau dari sepanjang podcast ini saya mau menyimpulkan bahwa sebenarnya sekolah rakyat ini adalah kunci untuk anak-anak yang mungkin kurang mampu untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya ya. Jadi solusinya sudah ada, tinggal teman-teman yang di lapangan, yuk kita sama-sama gitu ya supaya niat baik dari sekolah rakyat ini tercapai. Betul. Gitu ya, jadi kalau saya sebagai penutup juga. Sebenarnya kalau kalian mempelajari apa yang dikonsepkan oleh Bapak kita Pak Prabowo, begitu. Secara pendidikan dibuat sekolah rakyat. Lalu kalau gizinya itu yang sekolah itu jelek, sehingga perkembangan otak dan perkembangan segalanya juga bagus, perlu didukung dengan gizi yang baik. Makanya dibikinnya MBG, makan gizi gratis. Jadi sebenarnya ini sudah memikirkan kompleks, begitu ya, kompleks. Nah, dengan ada dua program ini yang sebenarnya saling mengisi, sebenarnya tujuannya simple, memberikan generasi emas tahun 2050 nanti kan, dibuatnya ya dari sekarang, gitu maksudnya. Tapi keberhasilan itu berhasil atau tidak tergantung hanya dari Pak Presidennya saja. Jajaran di bawahnya mulai dari kementerian, mulai dari OPD yang ada di provinsi, mulai dari segala baik itu sekolahnya yang kalau ngomongin sekolah rakyat, dapurnya kalau ngomongin makan bergizi, itu bisa bekerja dengan jujur, benar dan benar-benar mendukung agar tujuan mulia ini tercapai. Amin. Kalau ini tercapai tentu harapannya kita sekolah rakyat tidak akan mengecewakan.
dan benar-benar bermanfaat buat masa depan negara. Amin, amin, amin. Semoga Sekolah Rakyat ini benar-benar bisa mendukung apa yang tadi dibilang sama Dr. Ben, di masa depan benar-benar bisa menjadi solusi untuk pendidikan di Indonesia dan juga mengentas garis kemiskinan gitu ya. Yeah. Dan untuk Dr. Benyamin saya titip ya, siap. supaya Sekolah Rakyat ini benar-benar bisa berjalan sebagaimana semestinya, dan siapa yang ada di dalam Sekolah Rakyat ini adalah memang orang-orang atau anak-anak yang membutuhkan. Ya, titipan itu saya terima. Baik. Dan hari ini kita podcast bersama. Terima kasih lagi pada Tribun bahwa ini hal-hal yang perlu disosialisasi secara luas. Kali-kali yang atas mendengar kementerian supaya dia tidak menyalahgunakan. Nah, kalau yang dibawa guru-guru dan segala macam juga jangan menyalahgunakan itu, begitu ya. Kepada siswa manfaatkan itu dengan baik. Orang tua izinkanlah anaknya masuk sekolah rakyat tadi. Oke, baik. Terima kasih Dr. Ben atas bincang-bincangnya hari ini tentang sekolah rakyat. Baik Tribuners, sekian dulu untuk ngobrol bareng Dewan hari ini bersama dengan Dr. Benyamin Kristianto. Siapa? Sementara episodenya sampai sini dulu, dan sampai ketemu di Ngobrol Bareng Dewan episode lainnya. Saya Hefty Suud dan juga Dr. Benyamin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton. Waalaikumsalam.